Aku ingin
Shalom, selamat salam Daku Satu Jemaniaku. Salam sejahtera bagi anak-anak, adik-adik pemuda, juga bagi semua yang sempat akan mengikuti tayangan video ini. Malam hari ini kita akan belajar bersama merenungkan firman Tuhan yang dipilih dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan bersama, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih dan cinta-Mu sehingga kami boleh bersekutu di dalam persekutuan yang Engkau bentuk indah, dan kami pada saat ini akan belajar merenungkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai, membimbing kami agar kami dapat mendapati kebenaran firman-Mu, dan juga kami boleh oleh tuntunan Roh Kudus-Mu kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Layakkanlah kami dan berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita semua, saudara-saudaraku, dan berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini, hari ini kita akan membahas di bawah tema problematik nilai, kasih, pengorbanan, dan kebahagiaan. Suatu telaah fenomena. Kita mulai dari yang pertama, yaitu problematik nilai. Yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang baik. Pada dasarnya sesuatu yang bernilai selalu mengandung pengertian, keutamaan, kewajiban. Seperti rendah hati, cinta kasih, damai sejahtera, dan lain-lain sebagainya. Dari pengertian sepintas ini dapat terlihat bahwa yang baik atau nilai tidak dapat dipisahkan dari masalah moralitas. Karena dalam moralitas hanya ada dua hal, yaitu hal yang baik dan hal yang tidak baik atau jahat. Oleh karena nilai adalah sesuatu yang baik, maka nilai itu merupakan sesuatu yang harus dikejar atau sesuatu yang menjadi tujuan. Dalam kehidupan manusia terdapat dua macam nilai, yaitu nilai yang dikejar sebagai alat atau jalan mencapai tujuan tertentu,
dan nilai yang dikejar karena nilai itu sendiri atau yang disebut nilai ensih. Contohnya uang atau materi adalah nilai, alat, sarana untuk mencapai tujuan hidup. Sedangkan nilai ansih adalah kebahagiaan hidup itu. Aristoteles, seorang filosof Yunani yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, mengatakan bahwa ada tingkatan hidup makhluk yang diciptakan Tuhan, yaitu pertama, hidup vegetatif, itu pada tumbuh-tumbuhan, hidup vegetatif dan sensitif pada hewan, dan hidup vegetatif, sensitif, dan intelektif pada manusia. Pertanyaannya, bagaimanakah sesuatu itu dikatakan atau diyakini bernilai? Jawabannya atas pertanyaan ini sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan, mazhab atau filsafat-filsafat manusia itu sendiri. Dalam dunia filsafat dikenal ada 6 pandangan manusia yang melihat sesuatu dikatakan baik atau bernilai. Yang pertama, hedonisme atau mazhab epikurisme, menganggap sesuatu yang baik itu adalah kenikmatan atau kepuasan jasmani. Yang kedua, utilitarisme, yaitu sesuatu dikatakan baik bila berguna atau bermanfaat. Yang ketiga, vitalisme, sesuatu yang baik adalah kekuatan dalam hidup. Yang keempat, sosialisme, yaitu sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dianggap baik dan diterima dalam masyarakat. Yang kelima, religiosisme, yaitu sesuatu yang baik adalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, humanisme, sesuatu yang baik adalah segala yang cocok sebagai nilai-nilai kemanusiaan atau derajat kemanusiaan. Sebenarnya bila semua pandangan ini dikolaborasikan dan dimanfaatkan dengan bijaksana, maka nilai yang dicari atau yang dikejar oleh manusia akan menjadi nilai yang tak ternilai. Namun akan sangat membahayakan apabila salah satu pandangan dipegang secara introvert dan menganggap pandangan yang lain tidak benar. Aristoteles justru berpandangan bahwa intisari dari manusia adalah personalitasnya atau kepribadian dasar yang luhur yang diberikan oleh Allah sebagai penciptanya. Oleh karena itu, nilai yang tertinggi adalah nilai dari persona manusianya. Dengan demikian, maka apa sesungguhnya tujuan dari setiap persona? Hanya ada satu, yaitu kebahagiaan. Adik-adik semua, dalam diri manusia sejahat apapun terdapat dorongan untuk hidup bahagia secara jasmani dan rohani dan terbebas dari jeritan kodrati. Di sini jelas bahwa kesenangan, kepuasan, kenikmatan, kekuatan, kelaziman dan segala sesuatu yang memuaskan manusia secara indrawi bukanlah puncak kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati hanya dapat dicapai bila mana semua pencapaian indrawi disubordinasikan terhadap nilai kepribadian manusia. Pandangan Aristoteles ini beberapa abad kemudian mendapat dukungan dari seorang filsuf Jerman, yaitu Max Scheler. Max Scheler dalam bukunya berjudul Vom Ewigen und Menschen menguraikan apa yang disebut Rene und Wiedergeburt, yang artinya menyesali diri dan lahir baru. Konsep ini bagi orang Kristen bukanlah hal yang baru. Yesus Kristus telah menetapkan standar yang sama bagi setiap orang yang hendak masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan oleh para rasul dikembangkan menjadi manusia baru. Saya ungkapkan rujukan-rujukan hanya beberapa, yaitu Yohanes 3 ayat 3-7, 3-7, 2 Korintus 5 ayat 17, 1
1 Petrus 1 ayat 23 dan masih banyak lagi. Secara fundamental, manusia telah bersalah dan merasa berdosa dan melihat dirinya tak bernilai. Bila ia mampu melihat dan menyadari keberadaan dirinya, maka ia akan dapat melihat kemungkinan untuk memperbaiki diri. Tetapi bila ia tidak menyadari bahwa ia sebenarnya telah dibekali dengan kepribadian yang keluar dari Sang Pencipta, maka ia tidak akan menyesali kehidupannya dan tidak akan berusaha untuk lahir baru. Adik-adik sekalian, ada manusia yang tidak pernah dan tidak mau merasa bersalah, serta tidak menyadari bahwa kodratnya ia dapat jatuh sewaktu-waktu. Ada juga manusia yang merasa bersalah, tetapi terus berkanjang dalam kesalahan yang sama, berusaha membenarkan diri, seakan-akan kesalahan tersebut adalah suatu kenikmatan dan kepuasan diri. Itu kita lihat tadi paham hedonisme. Dari uraian di atas timbul pertanyaan, apakah yang paling bernilai dalam diri manusia? Kebajikan manakah yang paling hakiki dalam kepribadian manusia? Dan apakah yang abadi dalam diri manusia? Jawaban atas semua pertanyaan ini hanya satu, yaitu kasih. Mari kita melihat problematik kasih. Kasih yang akan diuraikan sini bukanlah perasaan romantis di antara sepasang merpati di bawah sinar rembulan, tetapi kasih yang merupakan jawaban dari 3 pertanyaan yang telah dikemukakan tadi. Dalam semua agama terdapat ajaran tentang cinta kasih antara sesama manusia, tetapi agama yang meyakini Kristus sebagai Tuhan dan Allah, maka kasih itu adalah kodrat dan hakikat dari Allah, karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Kepada siapa Allah mengurus kasihnya? Manusia. Yes. Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena Allah itu abadi, maka kasih Allah pun abadi. Karena kasih itu berhakikat ilahi, maka setiap orang yang melakukan kasih telah turut berpartisipasi memanifestasikan kasih Allah kepada dunia. Jika demikian, apa artinya seorang manusia bila ia memiliki kasih? Jawabannya, ia tidak berguna sama sekali. Kita bisa baca di 1 Korintus 13. Ia dianggap tidak berpartisipasi atau tidak mengambil bagian dalam penganugerahan kasih yang dari Allah. Sekaligus ia juga tidak mengambil bagian dalam keabadian bersama Allah. Pada sisi lain, Allah sendiri sebagai sumber kasih senantiasa pada segala waktu dan tempat mendorong manusia untuk saling mengasihi. Karena kasih Allah itu juga sudah ditanamkan dalam diri setiap manusia, bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk disalurkan kepada sesama. Kita bisa lihat Roma 5 ayat 5. Untuk itulah Allah menetapkan hukum yang terutama dan yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Kedua hukum ini tidak bisa dipisahkan, karena jika kita mengasihi Allah tetapi kita membenci manusia, sama dengan tidak berguna. Begitupun sebaliknya, kita mencintai manusia tetapi kita tidak mengenal Allah, sama seperti tidak ada gunanya. Selain itu, makna yang terkandung dalam kata kasihilah bukan bermakna himbauan, tetapi bermakna perintah. Sehingga bentuk penurutannya juga bukan kerelaan, tetapi kewajiban. Bila kita simak dengan seksama 10 firman dalam Keluaran 20, maka tidak ada satupun dari 10 itu yang bernada himbauan.
Dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40, Yesus sendiri mengatakan bahwa itu adalah hukum. Hukum berarti kewajiban. Dengan demikian maka mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia bukan persoalan sukarela, tetapi kewajiban melaksanakan hukum atau perintah yang difirmankan oleh Allah. Di samping itu pada ayat 38 dan 39, Yesus tidak membedakan antara hukum yang pertama dan kedua dalam hal mana yang kurang penting, mana yang penting, dan mana yang penting, agak penting. Tetapi Yesus memposisikan kedua hukum itu sama pentingnya, sehingga dalam implementasinya tidak bisa kita hanya mengasihi Allah saja atau mengasihi manusianya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dipertegas bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dari uraian di atas, sesungguhnya perintah Allah untuk mengasihi adalah suatu perintah atau yang diistilahkan mission sacri. Mission sacri diberikan kepada siapa? Kepada kita, anak-anak Allah. Pertanyaan bagi kita lagi adalah, apakah kita sudah menunjukkan penurutan hukum dalam hal melaksanakan kasih? Kenapa pertanyaan ini muncul? Seolah-olah manusia cenderung berat dalam hal melaksanakan hukum kasih. Problematiknya adalah setiap tindakan kasih selalu membutuhkan pengorbanan. Kita masuk pada problematik yang ketiga, adalah problematik pengorbanan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama tidak sekadar ungkapan verbal. Aktif dalam peribadatan, ikut dalam kegiatan-kegiatan organisasi, ikut dalam kegiatan komunitas berjemaat dan bergereja. Tetapi lebih daripada itu adalah menyatakan kasih yang nyata dan terbuka, menjangkau sesama, bahkan musuh sekalipun. Lewat apa? Lewat tindakan, sikap, dan tingkah laku, sebagaimana yang Allah telah kerjakan di dalam diri Yesus Kristus. Kita harus seperti istilahnya imitatio Christi, menjadi seperti Kristus. Secara manusia ada begitu banyak hambatan yang sering muncul untuk menghadang niat atau penurutan manusia dalam merealisasikan tindakan kasih. Namun pada masa kini ada sedikitnya tiga faktor yang cukup pengaruh dan cukup fenomenal, yaitu yang pertama, faktor pertama, pergeseran nilai-nilai sosial dalam komunitas manusia yang dahulu berkohesi sosial sebagai manusia sosial telah mulai bergeser menjadi manusia ekonomi. Relasi antara individu berjalan baik apabila kapasitas ekonominya sepadan dan dapat berkontribusi secara simbiosis mutualistik. Dampak yang mulai terasa adalah muncul ada gium yang menyatakan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Faktor yang kedua, akibat pergeseran nilai sosial di atas, maka ikutannya adalah terjadi pergeseran konsep nilai estetika dan spiritual manusia. Konsep rohani manusia yang dulu berada pada posisi primer telah bergeser ke posisi sekunder, dan konsep materi manusia mulai merebut posisi primer. Materi atau alat atau instrumen yang dulu didaya gunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan rohani, sekarang terbalik. Justru hal-hal rohani dijadikan alat untuk mencapai tujuan mendapatkan materi. Yang salah bukan materinya, tetapi konsep rohani manusia kalah bersaing dengan konsep materi. Kondisi ini mengakibatkan wujud spiritual manusia secara psikologi hanya sebagai instrumen, secara budaya hanya sebagai ilustrasi, dan secara religi hanya sebagai aksesori. Pergeseran konsep ini tidak saja mulai terasa dalam tataran kehidupan masyarakat, tetapi sudah mulai masuk di dalam tataran kehidupan berjemaat dan bergereja.
karena jemaat dan gereja juga masyarakat. Faktor ketiga, kesediaan diri untuk berkorban. Sekecil apapun tindakan kasih dan dalam bentuk apapun ungkapan wujud kasih, semuanya tidak terlepas dari pengorbanan. Problem pengorbanan sering mengunci diri manusia disebabkan karena pada dasarnya manusia harus memprioritaskan kebutuhan diri baru mulai melihat orang lain. Berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan sendiri, maka manusia akan dihadapkan pada dimensi sampai sejauh manakah titik pencapaian dan sampai sejauh manakah manusia merasa bahwa dia sudah berkelimpahan. Faktor-faktor ketidakpuasan, egoisme, materialisme, keserakahan dan lain-lain sering manusia dibawa ke dalam kondisi tetap kekurangan. Bagaimana mungkin ia dapat rela berkorban untuk menyalurkan berkat Tuhan yang sudah diklaim di tanda petik menjadi miliknya yang berkekurangan. Dari urian singkat ini mengenai 3 faktor ini saja kita sudah dapat melihat bahwa ada problem dalam hal korban, mengorbankan, dan pengorbanan. Ketiga faktor ini memberi pengaruh yang cukup kuat bagi aktualisasi penyaluran kasih yang dikehendaki Allah. Lantas bagaimana solusi konkretnya? Satu-satunya jalan agar kita dapat dengan tulus menjalankan kewajiban hukum kasih adalah meminta tuntunan Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita agar kita dapat merubah mindset dari konsep kasih yang bermakna materi kepada konsep kasih yang bermakna rohani. Konsep rohani tentang kasih adalah kesadaran yang sepenuhnya bahwa Allah telah memakai diri kita dan kehidupan kita untuk menjadi alat penyaluran berkat kepada sesama yang membutuhkan. Bila oleh tuntunan Roh Allah kita sudah pada tingkat kesadaran ini, maka pancaran sinar kasih Allah akan terpancar lewat buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Mari kita baca Galatia 5 ayat 22 dan 23. Hakikat kasih yang rohani akan membawa kita kepada gaya hidup yang haus untuk memberi, ingin berkorban, ingin membagikan apa yang kita miliki, bahagia melihat orang lain yang kita bantu dari kesusahan keluar dari kesusahan. Pada akhirnya kita akan memiliki keyakinan bahwa semakin banyak kita berbuat kasih, semakin menyenangkan hati Allah dan menyenangkan hati. Tentunya Allah akan membalas dengan semakin banyak berkat sebagai gantinya. Lumbung dan pundi-pundi kita akan dijadikan waduk penampungan berkat-berkat Allah yang tidak akan pernah. Dengan berbuat gitu, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Pesona yang bermakna, orang yang berkorban bagi orang lain adalah orang yang paling bahagia. Disinilah letak kebahagiaan yang hakiki, karena kebahagiaan yang paling tinggi nilainya di sepanjang sejarah manusia adalah kebahagiaan yang diperoleh karena membahagiakan orang lain. Hiduplah penuh berbuah agar mati bermakna. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam. Baik, sebagai ungkapan syukur atas berkat ini yang Tuhan berikan lewat lewatan firman, maka sebelum kita berpisah, mari kita mohon agar Tuhan memberikan rohnya bagi firman ini sehingga kita bisa pakai dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah melawat kami lewat firman. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam hati, dan kebenaran firman-Mu ini boleh kami jadikan sebagai pelita, suluh
bagi perjalanan hidup kami. Tuntunlah kami agar senantiasa punya kerinduan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama lewat tutur kata, sikap, tingkah laku. Ketika kami dihadang dan dikunci, biarlah Roh-Mu bisa mendorong kami agar kami senantiasa turut membantu menyalurkan saluran berkat kasih yang Engkau berikan kepada manusia. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kini sebelum kami berpisah, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.